akan menjelaskan proposal saya, yaitu usaha jasa rental cetak berbasis offline dan online. Bisa dilihat teman-teman dari logo saya, yaitu Rental King, we like your vehicle, we make it easy. Oleh saya sendiri, Asrifuddin Titawael. Selanjutnya adalah latar belakang. Jadi pertanyaan apa sih yang membuat saya harus memilih untuk membuat proposal ini? Kebutuhan akan pembuatan dokumen dalam bentuk hard file maupun soft file sangat diperlukan di berbagai instansi pemerintahan maupun instansi pendidikan saat ini. Dalam setiap aktivitas pengurusan yang mereka lakukan, selalu disertai dengan bukti-bukti transaksi berupa dokumen-dokumen. Beberapa perusahaan atau pengusaha yang memulai bisnisnya mulai berinovasi dalam mengembangkan produk mereka dengan membuat brand atau semacamnya, sehingga jasa untuk membuat bisa dikaitkan dengan jasa di atas sangat diperlukan pada saat ini. Maka kami yakin dengan membuatnya usaha Rental King yang cetak berbasis offline dan online, kami ini dapat peluang yang sangat besar apabila dijalankan dengan baik. Maka usaha jasa ini dapat itu juga hadir sebagai jasa untuk mempermudah pengurusan pekerjaan masyarakat yang membutuhkan. Kita masuk kepada perumusan dan batasan masalah. Jika dilihat dari latar belakang di atas, maka untuk itu dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut. Bagaimana cara membangun sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa pencetakan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, instansi pendidikan, dan maupun instansi pemerintahan yang sedang membutuhkan jasa edit dan cetak secara baik dan tepat, dan dapat membangun lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat setempat. Tujuan usaha untuk membangun usaha yang memiliki peluang untuk berkembang, yaitu bisa ditinjau dari beberapa kebutuhan akan jasa tersebut. Dapat memberikan manfaat, kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa tersebut. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Manfaat usaha membantu masyarakat yang kurang fasilitas dalam hal pencetakan, membantu masyarakat yang kurang ide atau pengetahuan pada bidang desain grafis, dan juga membantu masyarakat yang tidak memiliki waktu dan tenaga luang untuk mengerjakan kebutuhan yang mereka hadapi dalam hal pencetakan maupun desain. Kami hadir untuk membantu semua itu. Selanjutnya kita masuk kepada tahap visi dan misi. Pada tahap visi dan misi kami adalah visi. Untuk visi, kami menjadikan usaha jasa kami menjadi sebuah brand yang dapat dikenali dan dapat diandalkan dengan baik oleh masyarakat dalam menyelesaikan kebutuhan mereka dalam hal editing, percetakan maupun desain grafis. Untuk misi sendiri, dengan meningkatkan kinerja serta layanan baik kepada masyarakat, dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menggunakan jasa kami dengan cara memanfaatkan layanan yang telah tersedia. Gambaran umum rencana usaha. Usaha Rental King merupakan usaha di bidang jasa yang memberikan layanan percetakan online dan offline untuk membuat dokumen dalam bentuk hard file maupun soft file yang sangat diperlukan di berbagai instansi pemerintahan maupun instansi pendidikan. Hai teman, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan sendiri kami bagi menjadi beberapa urutan dan tahap pelaksanaan program sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan lokasi. Penentuan lokasi juga ditentukan berdasarkan letak strategis berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Yang kedua adalah rekrutan pegawai. Rekrutan pegawai bisa disebut sebagai bagian dari produsen. Rekrutan pegawai dilakukan dengan cara menggunakan sistem seleksi juga beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon pegawai. Yang ketiga adalah tahap persiapan dan pengembalian peralatan. Pada tahap ini kita masuk kepada tahap pembelian peralatan berdasarkan kebutuhan yang akan
kita gunakan oleh rental usaha kami. Keempat, tahap investasi. Pada tahap ini berkaitan dengan pencatatan administrasi maupun pencatatan izin dan lain-lain yang dibutuhkan oleh tempat usaha kami. Yang kelima adalah pembangunan tempat kerja. Pada tahap ini merupakan tahap finishing dalam metode pelaksanaan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap pemasaran. Untuk metode pemasaran sendiri, kami memiliki beberapa metode yang kami rasa cukup efektif jika dapat diterapkan dengan baik dan benar. Antara lain, mengeset target market, marketing mix, menggunakan website, melakukan branding dengan baik, consumer relationship management, dan mobile marketing. Untuk kendala pemasaran, yang menjadi kendala pada saat pemasaran adalah banyaknya desain atau pesaing yang sejenis yang sudah ada duluan dan sudah dikenali oleh beberapa instansi pemerintahan setempat dan sangat berpengaruh terhadap usaha jasa yang kita tawarkan kepada instansi tersebut. Cara mengatasi kendala, setelah melakukan beberapa kali survei dan konsultasi ke beberapa instansi yang sudah pernah menggunakan layanan jasa lama, kami menemukan beberapa penawaran yang ada pada produk jasa kami dan tidak ada pada jasa mereka, sehingga kami bisa dengan percaya diri menawarkan jasa kami dengan metode produk yang lebih baik dan efisien, sehingga memberikan ketertarikan kepada produk dan jasa kami. Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi dan monitoring. Yang pertama adalah proses produksi, yang kedua adalah proses yang dihasilkan, yang ketiga adalah tahap penilaian dari pelanggan atau konsumen. Yang keempat adalah perhitungan biaya selama proses produksi untuk menetapkan keuntungan atau kerugian yang sedang terjadi. Yang kelima adalah ide-ide maupun gagasan yang dapat diimplementasikan untuk kemajuan usaha ke depannya. Berikutnya adalah lokasi usaha. Untuk penentuan lokasi usaha telah ditetapkan di Kompleks Bendara Jalan Raja Sulaiman, Desa Lektama, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, Indonesia sebagai sebuah tempat yang strategis untuk membangun sebuah rental. Kita masuk kepada tahap anggaran atau rencana anggaran. Untuk biaya perencanaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya awal dan biaya pengeluaran awal bulan. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagai modal investasi awal dibiayai oleh kami sendiri dan juga dan investasi dari beberapa kolega dengan biaya yang kami butuhkan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di tabel ini jumlah anggaran dari kedua tabel ini dengan rekapitulasi dana sebesar 51.750.000 sebagai tambahan dari 47.650 dan 4.100.000. Dan halo teman-teman, dengan pembacaan rencana anggaran maka telah dipastikan berakhirnya proposal saya pada slide terakhir ini. Dan untuk selengkapnya teman-teman bisa periksa di deskripsi, ada link yang bisa untuk mendownload atau sekedar membaca-baca isi dari proposal saya ini secara lengkap. Dan untuk penutup, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dapat menyelesaikan proposal usaha jasa rental Jetaki dengan tepat waktu dan tanpa kendala. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman maupun pihak-pihak yang telah membantu saya dalam mengerjakan laporan ini dengan penjelasan dan uraian seperti yang sudah tertera di isi laporan di atas. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.